Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menampilkan data atau membaca data dari controller. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menambahkan data ke database. Jadi tentu untuk menambahkan data kita harus punya formnya terlebih dahulu. Jadi kita buat di view-nya sebuah form. Kita buat form sederhana aja. Nah, hal pertama untuk membuat form tentu kita harus mengatur URL-nya kemana nanti. Kita buat URL-nya misalkan ke insert. Nah, kemudian metodenya apa? Tentu metodenya nanti akan menjadi post. Kalau insert data kan post. Nah, terus untuk Laravel kita harus menanamkan CSRF field. Jadi ini adalah token CSRF untuk menghindari serangan CSRF attack. Nah, kemudian baru kita menambahkan form inputnya. Misalkan kita menambahkan input type text. Untuk Laravel semua request data nanti akan menggunakan name. Misalkan ini namanya nama. Ini kita kasih aja gini, nama. Kemudian username. Namanya nanti, nama variabelnya adalah username. Kemudian password. Namanya nanti password. Kemudian tentu kita harus punya tombol submitnya. Nah, oke, sekarang kita coba lihat dulu tampilannya. Nah, ini dia input nama. Misalkan kita coba input username, kemudian password. Nah, password udah bisa, nanti di insert datanya. Oke, kita reload lagi. Nah, tapi tentu fungsinya akan belum berjalan karena actionnya adalah ke insert, sedangkan kita belum buat routing untuk ke insert. Jadi kita buat dulu nih. Routingnya tentu menggunakan metodenya kali ini adalah post ke insert. Nah, nanti dia misalkan kita atur untuk masuk ke user controller bagian insert. Nah, selanjutnya tentu kita buat fungsi insert pada controllernya. Nah, nanti kan kita akan menerima sebuah request data. Kita bisa menambahkan nilai request, kemudian nama variabelnya misalkan $rect. Nama variabelnya rect. Nah, request ini fungsinya adalah agar kita bisa mengambil request data dan kita bisa menggunakan fungsi request ini kalau kita menggunakan facet request seperti ini. Nah, sekarang lagi-lagi ada dua cara untuk melakukan insert, bisa menggunakan Eloquent atau menggunakan DB Query Builder. Kita akan mulai dari yang DB Query Builder. Sesuai dokumentasinya aja kita lihat untuk insert. Langsung aja ke yang insert. Jadi cara melakukan insert cukup dengan perintah seperti ini. Jadi ke tabel apa, insert, kemudian mau insert apa gitu. Nah, kita langsung aja coba.
Kita langsung aja coba. Nah, ini kan bisa kelihatan ya, kalau misalkan hanya satu data yang diinput seperti ini formatnya, kalau banyak data seperti ini. Jadi menggunakan kurung kotaknya 2 kali di sini dan di dalamnya. Kalau misalkan hanya satu data cukup 1 kali aja. Sekarang kan kita hanya menginput satu data, berarti kita hanya mengikuti yang ini. Kita copy aja deh biar cepat. Nah, seperti ini tinggal kita modifikasi. Kita mau insert ke tabel user pada kolom kolom nama. Nanti nilainya adalah request. Kita pakai variabel request. Nah, nanti ke nama. Kenapa nama? Karena di sini kan name-nya nama. Kemudian untuk yang username kita kasih larek username. Persis seperti yang ini. Dan yang password tentu kita menggunakan name-nya password. Kolom password diisi dengan password. Ini kalau mau kalian modifikasi, boleh juga misalkan agar enak dilihat seperti ini. Nah, boleh juga. Bebas kreasi kalian aja bagaimana kalian menulis program. Seperti ini juga boleh. Kemudian tentu nanti view-nya akan kita kembalikan ke user. Kita bisa menggunakan seperti ini juga, redirect to. Nah, jadi beda kalau ini kan untuk mengembalikan ke view-nya. Nah, ini bisa juga kita mengembalikan ke sebuah URL, misalkan balik ke URL user seperti ini. Nah, kita udah buat controller ya, udah atur routingnya, sudah membuat view-nya, langsung aja kita coba. Ini kita reload dulu. Tekan namanya tes, username-nya tes 1, passwordnya tes 123. Kita insert. Nah, bisa dilihat datanya udah masuk tes dan tes 1. Di database-nya tentu juga pasti sudah masuk. Seperti itu.